Oke, halo guys, kembali lagi dengan gue, Mr. RDJ. Kali ini kita akan bahas mengenai bioskop itu jualan film atau jual makanan dan minuman, gitu ya. Rating semua makanan yang aku coba di XX1 sampai habis setengah juta. Awas ya nggak nonton. Mas, sebutin dalam 5 detik menu yang mau lu beli di 21 Cafe. Sistagor, popcorn Milo Dinosaurs, orange honey tea. Kenapa gue mau bahas ini? Karena fenomena sekarang ini untuk menonton sebuah film, kita itu tidak hanya bisa dari bioskop, tapi juga beberapa platform online itu sudah bisa menyediakan film-film baru. Beberapa film baru itu tidak lewat bioskop lagi, langsung ke platform OTT ini, tapi beberapa film besar kayak film-film Marvel, film-film DC Comics gitu, itu tuh masih tetap lewat bioskop dulu, baru lewat ke OTT gitu kan. Bioskop ini ternyata sebuah bisnis yang sudah cukup tua ya, terutama di Indonesia itu lewat grupnya 21, itu udah mengakar di Indonesia gitu dengan beberapa bioskop yang ada. Aku harus bertanggung jawab. Mana bisa. Oke, gue akan cerita sedikit mengenai sejarah bioskop di Indonesia ya. Ternyata bioskop itu sudah ada dari tahun 1900-an atau zaman Indonesia masih dijajah Belanda. Dimana dulu itu bioskop itu harga tiketnya hanya sekitar 2-3 gulden. Waktu itu mata uang kita belum pakai rupiah ya, gitu. Nah, berapa sekarang biaya untuk nonton di bioskop zaman sekarang? Zaman sekarang itu harga tiket berbeda antara weekdays maupun weekend. Terutama ya mungkin karena weekdays itu sepi, jadi pengelola bioskop itu menerapkan harga yang lebih murah untuk menarik orang untuk nonton di hari-hari weekdays. Di beberapa sinema atau 21 itu harga tiket di weekdays tuh semurah sampai 30-35 ribu. Namun kalau weekend di tempat-tempat yang mahal atau yang besar seperti contohnya di Plaza Senayan itu bisa sampai 100-150 ribu. Nah, di bioskop ini juga ternyata ada beberapa kelas baru ya. Jadi kayak XX1 punya yang namanya Premier. Premier ini jumlah penontonnya dalam satu studio tidak terlalu banyak, tapi punya bangku yang lebih fleksibel, bahkan bisa sampai tiduran gitu kan. Terus juga kalau mau makan di dalam itu lebih enak. Kenapa? Karena dia sediain meja buat makan lebih nyaman. Mejanya lebih besar yang di kanan kirinya penonton. Kemudian apalagi yang ada kelebihannya kalau di Premier itu juga disediakan selimut untuk tiap-tiap satu orang penonton yang masih diplastikin. Jadi benar-benar fresh, setiap penontonnya ganti, selimutnya juga akan diganti. Beberapa brand lain kayak Cinemapolis maupun CGV juga punya bioskop sejenis, cuma layoutnya aja yang berbeda, tapi juga menyajikan bioskop yang kelas atas atau kelas premier daripada bioskop-bioskop mereka. Nah, ada juga yang namanya IMAX. Kenapa IMAX ini agak berbeda? Ternyata IMAX ini salah satu kelebihannya adalah kalau film-film yang memiliki efek 3D, di IMAX itu efek 3D-nya akan lebih berasa gitu kan. Jadi ada beberapa orang yang kalau ada film yang ada efek 3D-nya, dia lebih memilih nonton di IMAX daripada di XX1. Oke teman-teman, jadi itu sekilas ya perbandingan sejarah bioskop maupun perbandingan dari beberapa kelas bioskop, harga maupun fasilitas yang didapatkan. Nah, belakangan ini ternyata ada satu fakta menarik ya, di mana bioskop-bioskop ini penghasilan daripada tiket atau yang dia jual filmnya sendiri itu ternyata memberikan net income yang tidak lebih baik daripada mereka menjualan F&B, yaitu food and beverage ya. Di mana pada tahun 2023 kemarin untuk semester 1 itu mereka punya revenue dari tiket itu sekitar 2,7 T. Namun demikian, setelah mereka harus membayar royalti, membayar biaya maintenance, biaya service charge, dan lain-lain, ternyata bottom line-nya masih rugi sekitar 95 miliar. Bandingkan dengan mereka punya jualan makanan dan minuman atau F&B ya. Dimana
revenue mereka itu semester lalu tahun 2023 ini itu mereka menghasilkan 1,4 triliun rupiah. Dari 1,4 triliun rupiah itu ternyata mereka berhasil meraup keuntungan itu sekitar 608 miliar rupiahan. Jadi ternyata fenomena yang menarik ya. Memang si F&B ini tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa adanya film yang menarik pengunjung untuk datang ke bioskop. Dylan. Nilai. Jadi kalau kalian ke bioskop sekarang ini, coba kalian perhatikan, pada saat masuk itu tas kalian akan diperiksa. Karena ternyata kenapa mereka sangat ketat terhadap membawa makanan dan minuman dari luar, karena ternyata ya itu tadi, untuk menutupi kerugian atau untung yang tipis daripada penjualan tiket atau filmnya sendiri, mereka itu mengandalkan profit atau margin itu dari penjualan F&B. Ya banyak sekarang ya yang mereka jual, mulai dari Sistagor, kemudian yang udah pasti dari lama adalah popcorn, kemudian minuman mulai dari Aqua sampai dengan ya minuman-minuman bersoda dan lain-lainnya. Ternyata di balik berjuta-juta orang datang ke bioskop ya, 50 juta lebih ya untuk tahun 2023 pengunjung 21 itu ya justru mereka mengharapkan kalian itu jajan di bioskop. Makanya sekarang di beberapa bioskop pun kalian bisa jajannya setelah di dalam, makanan diantar ke dalam supaya kalian nyaman untuk nonton sambil menikmati cemilan baik makanan maupun minuman. Sekedar kalian tahu bahwa ternyata ya itu dia, bisnis bioskop ini ternyata untung besarnya bukan dari tiket tapi dari penjualan makanan dan minuman. Kalau kalian punya pendapat lain, silahkan kita berbagi komentar, berbagi pengalaman. Kalau kalian suka mana bioskop favorit kalian, apakah XX1, apakah Cinemapolis, atau ke IMAX, ya kalian juga bisa cerita mana yang lebih menarik nonton, atau justru kalian lebih tipe yang lebih suka mager nonton di rumah dengan cemilan-cemilan kalian sendiri. Oke guys, jangan lupa tonton, subscribe, dan nyalakan lonceng kalian untuk channel saya, dan kita bisa berbagi pengalaman maupun berbagi cerita. Thank you.